Wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini masih mempertemukan kita dalam kajian Mawaidul Ramadhaniyah minal anfasil aliyah yang dikarang oleh Qutbil Mali Al-Habib Ali Al-Habashi. Di hari keempat bulan Ramadan, siang hari ini, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua amal ibadah kita, sujud kita, tilawah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita akan kita kaji bersama, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barakah insyaallah, sehingga kita dengan ilmu tersebut insyaallah kita selalu berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berkata Al-Habib Al-Habashi, wa qala radhiyallahu an, Allahu yuhyi madarisal ilmi fi jami'il aqtar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan madrasah-madrasah ilmu fi jami'il aqtar, di seluruh penjuru dunia. Madrasah-madrasah yang ada di atas muka bumi, khususnya di Indonesia, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dihidupkan dengan ilmu agama, karena dengan ilmu agama akan menjadi kuat insyaallah. Wa qala radhiyallahu an, al-faqru illa faqrul ilm wa ahlihi wa amal mal inja wa in raha. Al-faqru, kefakiran, tidaklah kefakiran yang hakiki illa faqral ilmi, kecuali fakir ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu. Kefakiran yang sesungguhnya bukanlah terletak pada kefakiran dunia, karena di antara kita menganggap kefakiran adalah aib bagi kita. Kefakiran dunia merupakan suatu kekurangan bagi manusia. Akan tetapi ketahuilah, kefakiran yang sesungguhnya adalah fakril ilmi wa ahlihi, fakir ilmu dan fakir orang-orang yang ahli ilmu atau orang-orang yang mempunyai ilmu. Ikhwani rahimakumullah, para pemirsa dimanapun Anda berada, dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, laisal faqiru faqiral mali wad dhahab, wa innamal faqiru faqirul ilmi wal adab. Laisal faqiru, tidaklah kefakiran itu faqirul mal, fakir harta, faqirul dhahab, faqirul perhiasan, emas-emasan. Wa innamal faqir, hanya saja kefakiran, kata beliau, faqirul ilmi wal adab. Kefakiran yang sesungguhnya, kefakiran yang melanda di saat ini, bukan hanya kefakiran dunia, yang lebih menakutkan lagi kefakiran adab, kefakiran ilmu. Sehingga walaupun harta bendanya banyak, walaupun orang tadi itu kaya raya, akan tetapi dia sudah fakir ilmu, dia fakir daripada adab, dia tetap akan mencuri, dia tetap akan korupsi, dia akan terus melakukan penipuan demi penipuan, dia terus akan melakukan kedustaan dan pembohongan. Nah, ini yang kita takutkan daripada kefakiran tersebut, manakala kefakiran tadi itu mengena kepada ilmu, khususnya ilmu agama, yang saat ini umat Islam sudah tidak memperdulikan lagi. Bolehlah para pejabat kita mengentas kemiskinan, membantu kefakiran, akan tetapi jauh lebih penting bagaimana kita mengentas kefakiran ilmu, kefakiran etika, kefakiran tata krama, adab yang sesungguhnya. Inilah kefakiran-kefakiran yang nyata. Oleh karenanya Al-Habib Al-Habashi mengatakan di sini, kenapa kefakiran yang sesungguhnya dikatakan oleh beliau adalah kefakiran ilmu dan adab?
al-malu inja wa in raha, karena harta benda ini terkadang datang. Wa ammal mal inja'a, terkadang harta benda ini datang. Wa in raha, kadang-kadang harta benda ini bisa berpindah ke tempat yang lain, berpindah ke tangan orang lain. Dulu kaya raya, sekarang dia miskin. Dulu dia miskin, sekarang kaya raya. Sudah banyak buktinya. Namun jika ilmu tidak akan pernah habis, ilmu tidak akan pernah sirna. Manakala ilmu disedekahkan, ilmu kita sebarkan, walaupun ilmu tadi itu sangat sedikit dan minim sekali ilmu pengetahuan agama, akan tetapi dia berusaha untuk berinfak dengan ilmu. Jika dia berinfak dengan harta benda dia tidak mampu, minimal dengan ilmu pengetahuannya, dia ingin mengentas kemiskinan ilmu. Dia ingin mengentas daripada penyakit kebodohan, karena sesungguhnya kebodohan adalah musuh bagi orang yang berilmu. Ikhwani rahimakumullah, sudah banyak orang-orang yang hartanya melimpah ruah, orang-orang yang kaya raya, yang rumahnya tingkat, yang mobilnya mengkilat, yang uangnya berlipat-lipat, akan tetapi sekarang menjadi orang yang melarat. Kenapa? Inilah kehidupan dunia. Tapi bagaimana ulama kita? Bagaimana orang-orang yang kaya dengan ilmu, bukan kaya dengan harta? Karena mereka tidak meninggalkan dunia, tapi mereka meninggalkan ilmu. Oleh karenanya, mari kefakiran daripada ilmu ini terus kita berusaha bagaimana caranya kita menghilangkan kefakiran ini. Manakala kita ingin menjadi orang yang kaya dengan harta, berusahalah mencarinya. Begitu juga bagaimana kita ingin menjadi orang yang banyak ilmu, maka tidak lain dan tidak bukan dengan mengkaji dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Hadirin yang dirahmati para pemirsa, ikhwani rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, bismillahirrahmanirrahim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Jelas tidak sama. Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu tidak mungkin sama. Ini namanya hal istifham ingkari, pertanyaan yang tidak butuh jawaban, karena sudah jelas, sudah nampak perbedaan orang yang berilmu, perbedaan orang yang mengetahui tentang ilmu agama dan orang-orang yang bodoh yang tidak mengetahui ilmu agama. La yastawun, jelas tidak sama. Innama yatadzakkaru ulul albab, hanya saja orang yang mau menerima nasihat ataupun peringatan, merekalah ulul albab yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menerima daripada peringatan adalah orang yang berakal. Manakala kita mempunyai akal yang sehat, carilah ilmu. Manakala kita ingin dijadikan atau bisa dikatakan orang yang berakal, jangan berhenti kita mencari ilmu. Seberapa umurmu, sesibuk apapun keadaanmu, sempatkanlah mencari ilmu, karena yang kita khawatirkan daripada Imam Al-Habib Al-Habasyi yang sangat mengkhawatirkan adalah kefakiran ilmu, bukan kefakiran harta benda. Sehingga dikatakan oleh ulama, "Lau kana hadzal ilmu yahsulu bil muna, maka yabgha fil bariyati jahilu." Andai kata ilmu ini bisa dihasilkan, bisa diraih bil muna hanya dengan angan-angan. Andai kata ilmu ini bisa diraih hanya dengan berangan-angan ataupun berandai-andai, ma yabgha fi hadhil bariyati jahilu, maka tidak tersisa satupun di atas bumi ini orang-orang yang bodoh. Andai kata kekayaan hanya bisa diraih hanya dengan berandai-andai, berangan-angan, andaikan aku menjadi orang kaya, andaikan aku menjadi orang yang berduit tanpa bekerja, niscaya tidak akan ada kemiskinan di atas bumi. Sama halnya dengan ilmu. Andai kata ilmu ini bisa kita capai, bisa kita raih hanya dengan angan-angan, berandai-andai, ma yabgha fi hadhil bariyati jahilu, maka tidak akan ada orang bodoh di atas bumi ini. Karena tidak mungkin ilmu kita bisa raih
dengan berandai-andai. Kita harus datang kepada ulama kita. Kita harus menghadiri majelis-majelis mereka dengan membawa buku, dengan membawa pena. Kita catat. Karena ilmu ini adalah hewan yang sangat liar. Al-ilmu saydun wa kitabuhu baiduhu. Ilmu ini adalah ibarat hewan yang sangat liar. Sayd. Wa kitabuhu baiduhu. Adapun mencatat ilmu tadi itu adalah tali daripada hewan yang liar tersebut. Ikhwani rahimakumullah, para pemirsa dimanapun Anda berada. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam riwayat hadis sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Sayyidina Abu Dzarrin, "Ya Aba Dzarrin, atara kathratal mali huwal ghani?" Apakah engkau melihat orang yang berduit, orang yang banyak hartanya adalah orang yang kaya? Qultu na'am ya Rasulullah. Oh iya ya Rasulullah. Kami menilai orang yang berduit, kami menilai orang yang banyak uang adalah orang yang kaya raya. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, afatara gillatal mala huwal faqr? Apakah kamu memandang atau menilai orang yang sedikit daripada harta bendanya mereka adalah orang yang fakir? Faqala faqultu na'am ya Rasulullah. Maka sahabat Abu Dzarrin mengatakan, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Orang yang sedikit daripada harta benda mereka adalah orang yang fakir, orang yang miskin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innamal ghani ghaniyul galbi wal faqru faqrul galbi. Ketahuilah wahai Aba Dzarrin, sesungguhnya kekayaan bukan kekayaan karena banyak harta benda, akan tetapi kekayaan tadi itu terletak pada hati sanubarinya. Wal faqru faqrul qalbi, sedangkan kefakiran yang sesungguhnya adalah kefakiran hati. Kenapa? Fa in kana faqiral qalbi qad la yubali arbahal mal min halal am min haram. Orang yang fakir hatinya, dia tidak akan pernah memperdulikan dari mana ia menghasilkan uang. Min halal atau min haram. Apakah uang tadi itu dari perkara yang halal ataupun dari perkara yang haram? La yubali abada. Mereka tidak akan pernah memperdulikan harta bendanya tersebut. Kenapa? Mereka bukan kaya, bukan fakir harta benda, tapi hatinya mereka yang merasa miskin, yang merasa fakir, sehingga mereka sudah tidak memperdulikan lagi harta bendanya dari mana ia menghasilkannya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menipu sana. Qad yaghish fi tijaratihi. Dia menipu dengan perdagangannya. Au yasruk, ataupun dia mencuri, atau dia menipu, atau merampok dan lain sebagainya. Au ya'khudar rishwah, atau dia mengambil sogok. Kita lihat pejabat kita. Mereka kaya raya. Mereka bukan tidak punya uang. Jangan tanya kendaraan mereka. Jangan tanya seperti apa rumah megah mereka. Villa sana, villa sini, kendaraan tahun ini, tahun itu, merek ini, merek itu. Mereka mempunyai segala-galanya, tapi mereka tidak mempunyai hati yang lapang, tidak mempunyai hati yang kaya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menerima syogok, mereka menerima rishwah. Ar-rashi wal murtashi finar, kata Rasulullah SAW. Orang yang menyuap dan orang yang menerima suap, finar, neraka tempatnya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Adapun orang-orang yang mempunyai hati yang bersih, mempunyai hati yang kaya, mereka tidak akan pernah peduli dengan kekayaan orang lain. Bahkan dia tidak pernah menoleh rumah yang megah. Dia tidak pernah melihat uang yang banyak. Karena apa? Karena mereka sudah kaya raya. Mereka tidak berharap diberi upah oleh orang lain, dibantu dengan orang lain, tidak mengharapkan bantuan orang lain. Inilah orang yang kaya hati, yang saat ini sangat minim sekali keadaannya. Ikhwani rahimakumullah, manakala kefakiran ilmu kita warisi kepada anak. Kalau kefakiran adab ini kita wariskan kepada anak, maka apa yang akan terjadi kepada anak cucu kita, kepada anak-anak bangsa ini? Mereka hanya mengenali urusan dunia, dunia, dunia.
Mereka hanya mengenali duit, harta, jabatan. Umurnya sudah puluhan tahun, bahkan sudah hampir puluhan tahun, lebih daripada dewasa. Lihat dia mengerti urusan agama, bahkan ilmu di dalam urusan sholat pun dia sangat tidak mengerti. Apa yang membatalkan sholat, apa yang membatalkan puasa, inilah kefakiran yang sesungguhnya, kata beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita kaya hati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan, bukan hanya kekayaan secara duniawi, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan memberikan kekayaan hati, kelapangan jiwa, sehingga kita semua ini adalah titipan, merasa dititipi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menganggap harta benda kita adalah merupakan titipan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya harta dengan ilmu? Ikhwani rahimakumullah. Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Kenapa dikatakan ilmu ini lebih baik daripada harta? Li'annal mala tahrusuhu wal ilmu yahrusuka. Karena kenapa? Karena harta benda kita yang akan menjaga. Kita yang sibuk mencarinya, kita yang sibuk menjaganya. Takut kehilangan harta benda, kerampokan, kemalingan, dan lain sebagainya. Taruhlah harta benda kita di brankas yang aman, taruh di bank sana, bank sini, saking takutnya kehilangan. Adakah pernah kita memikirkan takut kehilangan adab? Adakah kita pernah memikirkan kerugian bagaimana kalau kita kehilangan ilmu? Padahal ilmu ini sangatlah penting. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata alayya yaumun la asdadu fihi ilman yugarribuni ilallahi tabaraka wa ta'ala, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum." Andai kata aku besok, di hari esok aku bisa melihat matahari terbit daripada ufuk timur, di hari itu aku tidak bisa menambah ilmu yang bisa mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, maka aku di pagi hari itu tidak akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi saja mencari keberkahan dengan ilmu, kalau Nabi saja terus menambah ilmu, bahkan Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahilah kepadaku. Apa yang diminta oleh Nabi? Hartakah? Tidak. Jabatankah? Kemuliaankah? Tidak. Ilma, tambahi aku ilmu, tambah ilmu. Padahal Nabi adalah sumber daripada ilmu. Mambaul ilmi wal hikami. Nabi adalah sumber daripada ilmu dan ilmu-ilmu yang bermanfaat, baik manfaat dunia dan akhirat, semua bersumber daripada Nabi SAW. Harta kita yang menjaga, wal ilmu yahrusuka, akan tetapi ilmu yang akan menjaga kita, yang akan menjadikan rem kita, yang akan menjadikan jarak kita dengan ilmu. Tanpa ilmu, maka niscaya kita tidak akan pernah kenal mana yang halal, mana yang haram, tidak akan pernah kenal mana yang taat, mana yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para hadirin yang sangat kami cintai, melalui acara di pagi hari ini, ilmu yang sedikit ini mudah-mudahan menjadikan semangat kita untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, dan mari kita warisi kepada anak-anak kita, kepada anak-anak cucu kita. Jangan hanya kita mewarisi harta benda, karena harta ini akan sirna. Warisilah ilmu dan tata krama yang baik. Berilah mereka bimbingan, berilah mereka tuntunan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala orang tua sudah bangga dengan anaknya karena mereka sudah bisa hidup mandiri, bisa menghasilkan uang, bahkan si anak tadi itu bahkan berani meninggalkan sholat, berani meninggalkan puasa, sedangkan orang tuanya sama sekali tidak memperdulikannya. Mereka hanya bangga karena mereka sudah mampu membeli segala-galanya. Ketahuilah, harta benda kita tidak akan mampu membeli kesempatan, karena kesempatan tidak akan pernah kembali dua kali. Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal faragu. Ada dua nikmat yang banyak, dua nikmat tadi itu banyak orang sekali tertipu dengannya.
as-sihhatu, kesehatan, wal faraghu, dan kesempatan. Kesempatan tidak akan pernah kembali dua kali. Mari kita mencari ilmu dimanapun majelis ilmu berada. Selama ilmu tadi itu ilmu yang bermanfaat bagi agama kita, ilmu yang bisa menambah ketakwaan kita, karena tanpa ilmu agama tidak akan pernah kuat. Al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Kalau kita ingin Islam ini menjadi kuat, Islam menjadi jaya, satu caranya dengan ilmu agama. Wa imadul iman, iman akan menjadi kuat bukan diperkuat sebagaimana, bukan diperkuat dengan tontonan, tidak diperkuat dengan harta benda kekayaan, akan tetapi ilmu yang akan memperkuat keimanan. Mudah-mudahan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kefakiran ini segera dientas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kata beliau Al-Habib Al-Habasyi, kefakiran adalah yang sesungguhnya kefakiran ilmu dan kefakiran ahli-ahli ilmu. Harta bisa jadi datang, bisa jadi pergi. Sekarang kaya, besok dia menjadi fakir, menjadi miskin. Akan tetapi ilmu ini yang akan menjadikan kita hidup bahagia dunia hingga kelak kita hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat barakah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.